Selamat malam. Kita lanjutin lagi dengan obrolan kita tentang courage ya. Teman-teman yang punya buku TLOC bisa lihat ya langsung ya. Karena itu yang kita bahas. Oke, ini belum terlalu banyak ya pesertanya. Tapi harus segera kita mulai ya. Biasanya telat, tapi ini malah lebih dulu. Oke. Jadi ya keberanian menghasilkan kekuatan, bahwa kita punya pilihan gitu ya, bahwa ada pilihan, itu yang paling penting, sadar memilih. Sadar memilih. Beberapa hari, 2 hari terakhir inilah ya, saya menerima curhatan gitu ya, menerima curhatan dari teman. Dia lagi pulang kampung begitu, lalu kemudian dihadapkan pada situasi orang tuanya menginginkan agar anaknya itu menuruti kemauannya gitu ya. Menuruti kemauannya, pokoknya orang tuanya ingin anaknya itu berkarir di kampung halamannya gitu ya. Dan padahal anaknya ini masih ingin kuliah dengan biaya sendiri begitu, tapi sepertinya orang tuanya tidak setuju gitu ya. Dan teman ini kebingungan ketika dihadapkan pada fakta bahwa kamu dikuliahin sampai pintar, sekolah tinggi-tinggi, tapi kok hasilnya malah tidak mampu menuruti keinginan orang tua. Berat sekali ini. Bayangkan ya, kalau misalnya orang tua kita, kamu saya sekolahin tinggi-tinggi, sekolahin sampai pintar, tapi hanya untuk menuruti kemauan kami saja, kamu tidak mampu. Pintarmu itu untuk apa? Pintarmu untuk apa? Kalau kita lihat sekilas ya, pernyataan semacam itu terkesan itu benar gitu ya. Tapi sebenarnya dalam jawaban tadi itu ada budaya ya, ada budaya relasi kuasa. Ada budaya relasi kuasa yang sangat kuat, di mana budaya dalam relasi kuasa tadi itu tidak mengizinkan ya, tidak mengizinkan seseorang untuk menjalani pilihan-pilihan sendiri. Jadi harus mengikuti kemauan penguasa. Dan di masyarakat itu, kalau kita tidak mengikuti kemauan penguasa itu dikatain bodoh, percuma sekolah, percuma pintar. Seperti itu.
Dan itu saya kira sangat kuat ya. Sangat kuat sekali budaya semacam itu. Lalu saya bilang ya kamu pada akhirnya akan sudah belajar peta kesadaran ya. Tapi sebenarnya saya coba dukung teman saya ini. Sebenarnya kamu tidak sedang melawan kehendak orang tuamu, tetapi kamu hanya berhadapan dengan budaya yang juga itu menguasai orang tuamu dan sekarang akan menguasai kamu. Mikir gitu ya. Saya ulangi bahwa kamu tidak sedang berhadapan dengan orang tuamu. Hanya saja kamu sedang berhadapan dengan budaya, dengan sebuah konsep sosial bahwa ya wanita tidak boleh sekolah tinggi-tinggi, kata orang tuanya. Nanti kalau sekolah tinggi-tinggi nanti laki-laki jadi minder. Kalau minder nanti ya ada yang minat. Wah, saya bilang itu budaya itu. Itu sebuah konstruksi sosial dari masa lalu. Dan pada akhirnya kamu harus milih gitu ya. Tapi katanya gimana kalau saya melawan orang tua saya? Apa hidup saya berkah? Saya bilang itu kamu tidak melawan orang tuamu. Itu kamu sedang melawan budaya yang menguasai pola pikir orang tuamu. Nggak tahu ini hasilnya bagaimana. Jadi saya hanya memberikan penegasan bahwa dia bisa memilih. Jadi jangan sampai dia tidak memiliki tidak sadar memilih, lalu untuk apa kuliah kalau memilih saja tidak mampu, untuk apa nyusun skripsi ya. Memilih saja tidak mampu gitu ya. Seperti itu. Jadi memang salah satu tantangan terbesar dari keberanian adalah rasa takut. Rasa takut. Ada rasa takut mengecewakan orang tua. Ada rasa takut melanggar hukum spiritual. Itu saya jelaskan begitu. Saya nggak tahu apakah teman ini bisa menang, ya. Dia sebenarnya tidak sedang melawan orang tuanya, tapi dia sedang berusaha untuk melampaui culture shame, grief, and fear gitu ya. Kita doakan saja ya untuk di malam ini, semoga teman yang saya ceritakan ini bisa menang ya. Bisa menang melampaui budaya shame, fear, guilt, and fear gitu ya. Karena ini kuat sekali gitu. Budaya SGF ini apalagi ditambah dengan katakan doktrin dogma di agama begitu ya. Sudah lengkap sudah itu. Ketabahan dan kinerja, kita lanjut ya, yang berintegritas di halaman 146. Menghasilkan kepuasan batin yang diperoleh dari pemenuhan standar batin.
Di level courage ini yang penting adalah usaha dan niat. Bukan hanya hasil ya. Yang penting adalah usaha plus niat. Bukan sekedar hasil, bukan berarti menolak hasil ya. Tapi bukan sekedar hasil. Dan di sini kemampuan memilih ini adalah bentuk kejujuran kepada diri sendiri. Penghormatan terdalam atas prinsip dasar bahwa setiap jiwa adalah hasil dari ledakan cinta Tuhan begitu. Tidak ada satupun yang lebih tinggi dari yang lain. Secara spiritual kan begitu ya. Jadi jujur kepada diri sendiri secara progresif mendominasi pilihan, keputusan dan pemunculan rasa hormat batin. Tujuan hidup jangka panjang menjadi hal yang menjadi hal yang paling penting dipertimbangkan. Saya juga tadi bilang seperti itu bahwa ini hidupmu, ini hidupmu, ini hidupmu. Kita tidak bisa terus-menerus mengikuti ya rasa takut dari budaya kita. Dan itu apa ya? Kalau boleh memohon begitu ya, kalau sudah jadi orang tua, sudahlah jangan lagi menerus-neruskan ketakutan dari masa lalu kita kepada anak-anak itu ya. Kadang-kadang orang tua itu ya saking punya ketakutan dan merasa telah berkorban banyak untuk itu, lalu kemudian mengambil satu hal yang paling penting bagi anak-anak, yaitu kebebasannya. Ada juga itu di kantor, ibu itu cuma minta satu sama kamu, nurut katanya. Lah itu permintaannya cuma satu, nggak boleh punya kebebasan. Oh, itu permintaan apa itu? Ibu cuma minta satu, nurut sama ibu. Jadi anak sudah tidak punya hidup. Ya. Dia boleh hidup, tapi dia tidak boleh punya pilihan. Itu kan sama saja sudah jadi robot. Dan kalau ada orang tua yang seperti itu, saya kira itu dia membunuh kebebasan anak gitu ya. Atas nama cinta biasanya, padahal itu atas dasar ketakutannya sendiri. Dan ini juga orang tuanya butuh courage gitu ya. Saya kira cerita barusan itu adalah cerita sehari-hari di masyarakat. Bukan khas teman saya tadi, tetapi itu saya juga pernah ngalamin ya. Cuman saya diskusikan dan ya setujulah kan. Ada memang orang tua itu ketakutan gitu ya. Ketakutan. Walaupun keberanian diakui dan dihargai oleh masyarakat, penerimaan sosial itu menjadi hanya sekunder. Seperti itu. Dan di level 200 ini godaannya itu adalah melanggar integritas. Demi menyenangkan misalnya tokoh-tokoh otoritatif semacam itu. Jadi persoalannya di sini apakah kita
menghargai ya kebebasan dalam memilih itu atau enggak. Di Indonesia saya kira inilah ya, kebebasan memilih ini diinjak-injak, nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Nyatanya saja di pesta demokrasi, pesta yang katanya paling suci dalam ajang pemilihan pemimpin, rakyat itu tidak diizinkan memilih. Rakyat manipulasi pikirannya, entah dengan serangan fajar, entah dengan macam-macam. Jadi rakyat dimanipulasi terus-menerus gitu ya, terus-menerus. Ini memang bangsa kita ini kayak belum sampai 200 lah, dan itu terlihat dari sikap para kaum intelektualnya yang kalau di pemilu itu terus-menerus mencoba manipulasi ya pikiran rakyatnya. Ini persoalan besar ini di bangsa kita. Tidak ada courage. Yang ada adalah relasi kuasa. Seperti itu. Dan juga masyarakat kita ini ya perlu diedukasi ya. Perlu diedukasi. Ya, sekarang itu 78% ya. Populasi di dunia ini berada di bawah level kesadaran 200. Di Amerika hanya 49%. Di Indonesia ya 99% lah ini. Seperti itu. Itu saja presentasinya, teman-teman. Jika ada sesuatu yang ingin diceritakan, pandangan atau argumentasi lain, silakan ya, diskusi saja. Dari saya itu cukup. Saya kira dengan satu contoh kasus tadi ya itu kita bisa mengenali lah ciri-cirinya begitu ya. Silakan teman-teman. Kalau ada yang punya buku PC TLOC itu tadi di halaman 146 ya. Silakan dibuka. Biar bisa kita ya diskusi. Atau mungkin ada yang ya ingin curhat ya seperti teman saya tadi, ya silakan. Terutama ini hubungan antara orang tua dan anak gitu ya. Mungkin Mbak Sani atau Bu Hermaini gitu ya, atau Pak Romanus. Kalau pertanyaannya bagaimana menerapkan peraturan, ya itu sudah ini ya. Bagaimana menerapkan peraturan? Pertanyaannya itu adalah bagaimana menjalani kehidupan yang harmonis gitu ya. Tapi kalau sudah kita itu orientasinya adalah hukum, jadi masyarakat kita memang terbiasa dengan logika hukum gitu ya. Tidak terbiasa dengan logika progresif. Ya terbiasa dengan logika evolutif gitu. Jadi sekali bertanya
Jangan ditanyakan bagaimana cara menerapkan hukum. Itu perlu dikritisi ini ya, logika hukum. Logika hukum itu kan logika ideal gitu ya. Jadi kalau kita soal kebebasan memilih itu yang perlu ditekankan itu edukasi, bukan hukum. Ya, edukasi. Hukum itu kan hal yang sifatnya sangat darurat gitu kan ya. Jadi edukasi terus gitu, edukasi gitu ya. Pengajaran, bukan hukum. Ini apa ya? Pokoknya kita tidak diskusinya ini tidak dalam posisi salah apa benar begitu ya. Kalau kita terjebak dalam posisi salah dan benar itu, logika kita sudah di situ. Itu kita pada akhirnya kan tidak merangkul kehidupan. Kehidupan itu ya jelas saja. Ada yang tidak ideal. Apakah ketidakidealan itu salah? Kan enggak harus. Jadi ini malah jadi pertanyaan parenting ini ya. Pertanyaannya kok jadi parenting semua. Wah, ini pertanyaannya malah jadi apa? Bagaimana peraturan dilanggar anak? Malah lari dari tema. Aduh, kok jadi pertanyaan parenting sih? Kok mau jadi pertanyaan apa yang harus, apa yang tidak harus? Aduh. Ya ini. Ya ide namanya jiwa itu kan alamnya itu dia evolutif ya, minadzulumati ila nur, dari gelap ke cahaya. Terus idealnya itu kan ya terus bergerak itu. Seperti itu. Nature-nya jiwa itu kan evolutif. Seperti itu. Jadi daripada apa ya? Ini saran saja ya kepada orang tua begitu ya. Saran daripada fokus tentang bagaimana cara mendidik anak, lebih bagus tuh kita naikkan lagi pertanyaan. Bagaimana kemudian anak itu biar lebih cepat mengalami pencerahan? Pertanyaan kita naikkan saja ke situ ya pertanyaannya itu. Bagaimana anak itu biar kemudian itu cepat mengalami pencerahan, bukan bagaimana anak itu biar direpresi dan kita manipulasi terus-menerus. Pertanyaannya kan kita terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya manipulatif. Bagaimana anak ini dimanipulasi dan dia tidak sadar terus-menerus. Sama juga dengan di dunia marketing. Isinya itu hanya ilmu-ilmunya
7 cara memanipulasi pikiran konsumer sehingga dia tidak sadar-sadar di akal ini. Itu kan apa ya, kebiasaan manipulatif gitu ya. Harusnya bagaimana itu cepat mengalami pencerahan, Bang, gitu ya. Bukan bagaimana anak ini biar manut sama saya. Terus kalau manut dijamin hidupnya bahagia, kan enggak. Ya kan? Tapi kalau dia mengalami pencerahan, pasti bahagia, pasti sukses. Nah, seperti itu. Jadi marilah kita tingkatkan lagi wacana pengasuhan ini dari soal menaati aturan ke pencerahan begitu ya. Kalau hanya soal menaati aturan itu gampang saja. Ancam dia setiap hari. Ancam dia. Kalau perlu bawa ke penjara. Kalau perlu sewakan coach mentornya itu dari tentara begitu ya. Biar dia diancam. Coba pertanyaannya diarahkan bagaimana anak saya ini mengalami pencerahan. Itu saya kira perlu dibiasakan ya. Kita tidak terus-menerus merepresi ya, merepresi. Oke, karena nggak ada pertanyaan dan sekalinya ada pertanyaan adalah pertanyaan bagaimana memanipulasi anak biar nurut. Aduh, ini gimana ini ya? Paradigmanya masih yang penting patuh. Soal pencerahan nggak usah. Oke lah, karena nggak ada pertanyaan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Nusar. Ya, sobat kita akhiri kelas